Oke, shalom rekan-rekan juri, mentor, juga peserta dan panitia sekalian. Saya Odi dari tim Simple Suku Study Bible Maker akan presentasikan hasil dari hackathon kami. Sebelumnya saya ingin pertegas kembali bahwa yang melatar belakangi proyek ini adalah minimnya bahan studi Alkitab dalam bahasa suku sehingga menghambat pendalaman Alkitab yang lebih mendalam dalam bahasa suku tersebut. Karena itu, kami ingin mengembangkan sebuah program untuk mempermudah pembuatan aplikasi Alkitab studi dalam bahasa suku dengan template sederhana dengan menggunakan engine Scripture App Builder untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan. Nah, seperti apa cara kerjanya? Kita langsung saja ke demonya. Kita akan mulai dengan satu interface ini. Interface yang kami buat adalah dalam bentuk halaman web, dan ini menjadi semacam wizard untuk pengguna bisa mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Pertama, masukkan nama Alkitab yang ingin dibuat, nama aplikasi yang ingin dibuat, lalu pilih skema warna aplikasinya, pilih juga jenis media yang akan ditambahkan, misalnya gambar ilustrasi, lalu pilih teks terjemahan Alkitab lain yang ingin disertakan dalam aplikasi, pilih juga fitur tambahan seperti notifikasi ayat harian, lalu juga pengingat baca Alkitab harian, dan kita bisa memilih bahan-bahan sumber bahan apa saja yang ingin dimasukkan dalam aplikasi ini. Saat ini baru ada 2 bahan yang bisa dipilih, indeks topikal dan kamus online. Nah, yang terakhir kita perlu mengupload teks Alkitab dalam bahasa suku yang akan dijadikan teks utama dalam aplikasi ini. Nah, setelah kita klik upload, backend di belakangnya akan memproses semua parameter dan data yang sudah diberikan, dan hasilnya berupa file APK yang kita bisa download dan juga install dalam smartphone kita. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin mencoba aplikasi yang sudah kami buat, filenya bisa di-download dari halaman kartu proyek kami. Nah, itu tadi semua yang bisa kami capai dalam 48 jam terakhir, tapi itu semua belum seberapa jika dibandingkan dengan seberapa besar potensi dan skala yang bisa dicapai proyek ini ke depannya. Kami yakin proyek ini masih sangat bisa dikembangkan lebih jauh lagi untuk membuat dampak yang lebih besar. Platformnya sudah ada, softwarenya sudah ada, tinggal kita yang bisa menggunakannya. Sekian dari kami, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bible Maker. Oke, silahkan Pak Baskara. Ya, saya pikir sih bagus aja sih projectnya. Cuma yang saya lagi ini terlimit dari sumbernya sendiri gitu. Ya, karena sumbernya itu nggak terlimit. Apakah sumbernya itu bisa dari luar? Apakah kita bisa create sendiri sumbernya? Ataukah gimana gitu? Saya pikir tadinya sesuai dengan judul, saya pikir bisa bikin create Alkitab base lalu kemudian kita sukunya bahasa sukunya diterjemahkan ke dalam gitu, sehingga menjadi sesuatu yang lebih baru, jadi sesuatu produk yang baru tetapi based on platform, bukan berdasarkan template dari yang sudah ada gitu. Nah sekarang kan berarti kan ini aplikasi ini tergantung kepada source-nya sendiri. Kalau source-nya tidak tersedia, tetap tidak bisa jadi tuh bahasa suku yang baru. Itu atau gimana ya? Atau saya salah tangkap ya, sorry. Iya, silakan Odi jelaskan dulu. Ya, oke. Sebenarnya proyek ini tuh premisnya begini, Pak. Dari 700 bahasa di bahasa suku di Indonesia, misalnya ada kurang dari 100 atau mungkin 100 yang punya teks Alkitab dalam Perjanjian Baru gitu kan. Maksudnya teks Alkitabnya sudah ada, tapi bahan-bahan studinya yang tidak ada. Nah, gitu. Jadi tujuan kami bukan untuk membuat satu aplikasi untuk baca Alkitab, tapi untuk buat satu aplikasi Alkitab studi yang dilengkapi dengan bahan-bahan lain. Nah, sebenarnya teks Alkitab yang sudah ada ini, kami sih ini masih impian jauh ke depan bisa di apa ya? Kita kan punya indeks topikal misalnya, lalu juga ada name entity references kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa di-generate dari teks Alkitab yang sudah ada. Nah, jadi idenya adalah orang ketika dia punya teks Alkitab dalam bahasa sukunya, lalu diupload ke interface yang sudah kami buat. Nah, di situ back-end-nya akan mengolah teks Alkitab itu sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan template-template yang sudah kami buat sebelumnya. Jadi terkait dengan user interface-nya, terus juga barangkali generate name entity references berdasarkan ayatnya kayak gitu. Jadi ya ada banyak hal yang kita tidak mungkin lakukan dalam 48 jam, tapi idenya seperti itu, Pak. Gitu.
Oke. Sementara sih Ada pertanyaan, oke sih. ada pertanyaan lagi? Kalau tidak bisa pindah ke Pak Norman. Pindah ke cukuplah dari saya. Oke, Pak Norman. Ya, mungkin hampir seperti biasa. Saya pengen ngerti lebih jauh. Bisa coba di create more clarity dan articulations tentang what is actually the problem you are trying to solve sih gitu. Jadi siapa sih yang face this problem, terus how they deal with the problem sekarang ini sebelum aplikasi ini ada, terus dengan adanya aplikasi ini how this problem itu remove gitu. Oke, mungkin dari ini dulu, mulai berangkat dari teks Alkitab yang sudah ada. Teks Alkitab itu sendiri kan sudah khususnya untuk bahasa suku hanya lembaga-lembaga besar yang mau bergerak ke situ gitu. Dan untuk mendapatkan teks Alkitab saja saat ini sudah cukup sulit untuk di bahasa suku, bahasa daerah, apalagi dengan bahan-bahan studi yang lainnya. Mungkin tidak ada orang yang mau mengerjakan itu, dan ketika ada yang mengerjakan pun mungkin perlu waktu bertahun-tahun. Nah, ini problem yang kita lihat adalah karena tidak adanya bahan studi dalam bahasa suku itu, maka penggunaan Alkitab suku itu sendiri pun tidak maksimal gitu, karena hanya bisa dibaca tapi tidak bisa didalami lebih lanjut lagi dengan bahan yang dengan bahasa yang sama gitu. Jadi solusi yang kami ingin coba tawarkan adalah kita sudah punya cukup banyak bahan dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya bisa diotomatiskan dari teks Alkitab itu sendiri, seperti yang tadi contoh yang paling gampang sih name entity reference, karena pasti di ayat yang sama di dalam bahasa manapun pasti ada nama itu, pasti ada tempat itu, pasti ada yaitu name, places, apa ya itu. Nah, itu jadi kami sebenarnya pengen membangun satu program yang bisa mengotomatiskan pembuatan bahan-bahan studi dari teks Alkitab itu. I see. So, jadi ada teks Alkitab dalam bahasa yang sudah diketahui dan ada konten tambahan di bahasa yang sudah diketahui. Ya. Kemudian ada bahasa baru, konten Alkitab diupload. Dari situ akan dibikin semacam analogi untuk bisa create new content dalam bahasa yang baru berdasarkan konten tambahan yang udah ada di bahasa yang lain yang udah diketahui sebelumnya gitu ya. Ya, betul. Oke. Ya, ada pertanyaan Pak Norman? Udah clear. Ya, oke, Pak Arnold. Ya, saya cuma merasa ini sih, it's going to be quite hard ya, apalagi kalau misalkan si usernya ini harus upload Alkitabnya sendiri gitu kan. Dan itu pun juga formatnya kan pasti juga berbeda-beda ya, nggak ada kayak semacam format structure khusus yang sama untuk semua Alkitab ini. So I think if you wanted to build an app, mungkin lebih gampang tadinya sources-nya ini yang sebenarnya udah dipersiapkan dulu sih gitu. Dan saya ngerti sih pastinya susah karena kan ini adalah bahasa suku yang dikejar juga kan. Cuman maybe if you had built sebuah app yang mungkin bisa bisa semacam crowdsourcing kah gitu kan, atau orang-orang yang bisa mulai kolaborasi bersama. I think it would be good. Oke, terima kasih. Iya. Iya. Oke. Ya, terima kasih Odi.